keadaan sehat selalu ya. Amin. 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 Udah. Oke. Nah, jadi kembali lagi di podcast kita nih yang seru dan kece badai ini ya. Pastinya nggak bosan-bosan sama aku lagi dong. Aku Daniela Putri Mendra dari kelas 10B SMA Santa Patricia. Dan aku yang bakal jadi host kalian hari ini dan nemenin kalian di podcast kali ini sampai beberapa menit ke depan. Nah, tapi aku nggak sendirian nih. Aku kali ini sama narasumber yang super kece, hits banget nih. Boleh dong kalian perkenalin diri kalian? Aku bisa dari kelas 10B, sekolahnya di Santa Patricia. Dan aku Juan dari kelas 10B juga di SMA Santa Patricia. Oke. Apa kabar nih kalian berdua? Pasti sehat dong. Amin. Amin sehat. Nah, menurut kamu hidup tuh kurang kalau nggak ada apa sih? Gak ada uang kali ya? Ya benar. Gak ada keluarga juga kayaknya Ya. sepi. Ya, nggak ada teman juga. Kalau Juan sendiri? Kalau aku sih kita jadi realistis aja ya. Kita menurut aku uang tuh kalau menurut aku tuh hidup kurang kalau nggak ada uang pasti. Kalau nggak ada makan. Tapi menurut aku uang kurang tuh kalau nggak ada HP juga nggak sih? Karena tuh kayak HP kita tuh udah nyangkut banget di diri kita. Jadi Iya. sehari-hari itu kita butuh HP gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin HP pasti kita ngomongin sosial media. Betul. Nah, menurut kalian sosial media itu apa sih? Kalau menurut aku sih, dan pribadi aku sosial media itu kayak sarana kita buat bersosialisasi dengan orang-orang luar, bisa dari luar negeri, teman kita sendiri. Sesuai namanya sosial ya. Iya, iya. Kalau menurut aku sosial media itu wadah teknologi yang bisa kita gunain untuk sebenarnya kegunaan juga banyak sih. Sosial media itu bisa kita gunain buat cari informasi, kita bisa juga buat kayak tadi Nisa ngomong juga bisa buat komunikasi. Ya jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dilakuin kan sosial media. Nah, di dalam sosial media. Nah, kalian ini pasti sering banget dong main sama sosial media. Sosial media apa atau aplikasi apa yang sering kalian gunakan sehari-hari? Mungkin kayak aplikasi yang biasa buat komunikasi lah, kayak Yang teleponnya warna hijau ya. Oh, iya, warna hijau. Terus mungkin kalau buat lihat berita atau informasi yang Burung biru. Ya, apalagi? terus apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja sih. Kalau Juan? Kalau aku sama, aku juga yang telepon hijau itu juga oke. Karena itu semua orang kayak harus pakai gitu nggak sih? Karena penting banget Salah komunikasi ya, itu salah satu. Terus juga aku juga pakai burung biru kadang buat ngeliat berita-berita yang ya lagi apa sih lagi ngetren gitu loh. Terus tapi yang paling sering akhirnya aku gunain tuh yang kamera warna-warni. Tahu lah ya. Warnanya pink Iya, kuning warna gitu ya. Pink kuning ungu. Ya. Tadi kan Juan ngomongin tren ya. Nah, tren apa sih yang paling sering kalian ikutin yang kalian tuh kalau ngeliat trennya, wih seru banget. Jadi mau coba ikutan gitu. Aku sih tren dance gitu dari lagu-lagu pop atau K-pop gitu kan. Ada kan pasti banyak yang bikin trennya atau bikin gerakannya sendiri pakai lagu K-pop atau lagu pop, itu kayak seru aja, terus menarik juga buat diikutin. Ya, karena jadi penasaran gimana. Kalau aku suka ngikutin trennya yang kayak tentang musik, tentang seni, gambar-gambar gitu. Karena emang aku dulu pernah sekali lihat TikTok. Jadi di TikTok itu ada satu orang lagi gambar-gambar dan aku jadi penasaran kayak ini gimana sih? Kenapa dia bisa gambar sebagus ini? Dari situ aku langsung penasaran, terus aku langsung nyoba-nyoba gambar sampai sekarang aku jadi ketagihan ngegambar. Karena emang seru. Kan kita bertiga nih suka banget dong pasti sama sosial media, sering kita gunain terus-terusan setiap hari, kita kayak kecanduan gitu kan sama mereka. Nah, apa sih dampak dari sosial media ini, pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari, contohnya mungkin? Dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku sebenarnya banyak banget pengaruhnya. Misal kita coba ambil dari pengaruh yang buruk kali ya. Iya. Kalau menurut aku salah satu pengaruh yang buruknya tuh ketika ada masyarakat nih yang masyarakat Indonesia kan bisa terbilang agak sedikit bagaimana ya. Jadi dia kayak ada kasus sedikit, misalkan kita bilang di sini kasus Sarah itu suku, agama, ras dan antar golongan. Jika ada kasus begitu pasti terpancing gitu, jadi ikutan emosi, teradu domba. Menurut aku sih Iya. itu salah satu pengaruh buruknya. Kalau Nisa? Pengaruh buruknya ya kalau misalnya kita nggak mensortir ya, berita-berita yang mungkin Hoax gitu. ya, bohong, Berita palsu gitu, harusnya kan
apa kalau misalkan itu kan orang-orang jadi kayak oh ini beneran ya, jadi kayak menyebarluaskan lagi lebih banyak lagi, jadi orang-orang terkena lagi. Harusnya kayak punya pikiran, oh ini gue harus cari tahu Cari dulu tahu nih. dulu, ya. Kalian tadi ngomongin pengaruh buruk dari sosial media ya? Iya. Coba aku mau tanya dong, apa sih pengaruh baik dari sosial media itu? Ya, pengaruh baiknya sih kita bisa komunikasi sama teman-teman, sama orang tua, kita bisa cari informasi. Ya banyak sih dampak baik dari apa namanya sosial media. Iya. Sama sih, karena emang dampak sosial media ya paling untuk mencari kesenangan semata gitu, kayak cari informasi juga bisa komunikasi ya, jadi paling ya gitu-gitu doang. Jadi sama kayak aku tadi juga mungkin misalkan kayak penasaran nih, oh dari satu detik, oh mungkin bisa kayak gini, terus kayak ya udah nggak coba-coba terus nanti akhirnya jadi senang, jadi hobi, itu kan juga dampak salah satu dampak positif ya. Tadi kita sempat ngomongin tentang dampak buruknya ya, yaitu contohnya kayak berita palsu, Tuh. terus dengan adanya adu domba. Nah, aku pengen tanya, gimana caranya agar kita warga Indonesia tuh nggak terpengaruh sama hal-hal buruk seperti itu? Ya berarti dari dirinya sendiri gitu loh, kalau misalkan ada kabar hoax, kabar palsu dari orang-orang gitu, kita mesti inisiatif nyari dulu beritanya. Kalau misalkan udah memang banyak orang yang menyebar luasin ya kita bantu buat, kalau kita nemu ya stop, kita Cari tahu dulu kebenarannya. apa maksudnya kayak bantu buat ngasih tahu kalau yang sebenarnya itu yang mana, yang baik yang mana gitu. Kalau menurut aku kita tuh harus sama ya, sering kayak kita harus cari tahu dulu nih, oh kebenarannya mungkin begini-begini. Tapi selain dari itu menurut aku kita juga harus kayak, oh kita kan udah gede nih, kita harus sadar nih, oh ini perbuatan yang benar, ini perbuatan yang salah. Maksudnya kalau misalkan itu perbuatan yang benar pun, oke kita lanjutin, kita terusin, kita lakuin, kita ikutin nih. Cuma kalau misalkan perbuatan yang salah, itu kita hilangkan aja deh, udah jangan dipikirin deh. Nah, ternyata sosial media itu ada pengaruh baik sama pengaruh buruknya juga ya. Nah, kita dari pengaruh baiknya tuh bisa ngikutin tren, ngikutin perkembangan dunia, kabar-kabar dunia sekarang ini. Nah, tapi ada, ya betul. Tapi ada juga pengaruh buruknya yang nggak boleh kita ikutin sama sekali ya, seperti menyebar kabar hoax atau mungkin ngikut adu domba sara gitu. Itu kan nggak boleh. Jadi kita pesan hari ini tuh harus cermat, hati-hati dalam menggunakan sosial media. Karena bisa selain bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk juga. Jadi kita harus mengerti mana yang baik, mana yang enggak juga ya. Berkasih banget nih, kita udah di penghujung acara podcast hari ini. Gimana, seru banget kan podcast kita temanya? Seru banget sih. Sayang banget sih, padahal kita masih bisa banyak banget ya. Iya, betul. Yaudah, nggak apa-apa, masih ada lain waktu ya. Aku mau bilang terima kasih buat kalian, ini narasumber aku yang sakit banget ini, Juan Salonita, yang udah mau aku tanya-tanya nih, jawabnya juga bagus. Nah, aku juga mau terima kasih sama kalian yang udah menonton. Nah, pokoknya terima kasih buat kalian semua. Nah, sampai bertemu lagi kawan STPC. Kembali lagi di segmen Biji, obrolan bergizi. Dadah.